Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Masih dengan tema kita kali ini adalah kesabaran dalam menghadapi ujian. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Bante Dhammawijayo. Baik Bante, lalu apa sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah Bante? Apakah infrastrukturnya memang yang harus diperbaiki? Atau dari segi mana yang menurut Bante agar Indonesia ini terhindar lagi dari yang namanya bencana alam? Ya, itulah satu-satunya jalan adanya keberanian dari pemerintah yang merubah secara total. Keliruologi dalam teknik-teknik yang diajarkan secara umum, mereka hanya belajar untuk ke arah dunia. Sangat sedikit yang belajar untuk meningkatkan kualitas batinnya. Bagaimana merevolusi mental, sudah cuma dicanangkan, cuma diwacanakan, cuma diomongkan, tapi pelaksanaan masih nol botol. Itulah yang menjadi sarana yang saya katakan memang gampang ngomongnya. Tapi pelaksananya mereka tidak ada satupun yang bisa menjalankan semua itu. Maka dari itu kita sudah jelas dan terang, TV kita, TV yang ada di Indonesia ini, tidak ada satupun yang membahas masalah bagaimana menata cara berpikir yang bisa menimbulkan tenang, damai, dan bahagia. Kalau ini ada semua, di mana-mana ada seperti ini, baru masyarakat itu baru mencoba bagaimana saya berpikiran supaya lebih baik, lebih tenang, lebih positif. Maka dari itu yang dikatakan, semua ini dari seksi pendidikan lah yang menentukan. Seksi agama juga ada keberanian untuk mengajak siapa yang mampu merubah ke arah sana, siapa yang mampu mengajarkan dengan tepat dan benar, menata cara berpikir yang tepat dan benar. Tetapi kalau kita hanya membangun infrastruktur, membangun sini, membangun sana, tetapi lupa membangun spiritualnya, jadi itu tidak akan mempengaruhi apa-apa. Maka itu yang penting bagaimana kita bersama-sama membangun pikiran kita, tambah lama tambah maju, tambah lama tambah positif, tambah lama tambah tenang, dan tambah lama tambah jernih dan bersih. Luar biasa sekali statement dari Bante. Tadi saya setuju tentang pentingnya pendidikan revolusi mental ini Bante, dan juga membangun spiritual, karena memang kurang sekali hal ini dicanangkan Bante, baik itu di lingkungan-lingkungan pemerintah atau bahkan sampai lingkungan keluarga Bante. Menurut Bante seperti apa? Apa hal yang harus dilakukan di lingkungan keluarga untuk bisa membangun revolusi mental dan juga meningkatkan spiritual Bante? Yang penting begini, kita memang harus mengajarkan kepada anak-anak kita terlebih dahulu, ketika permulaan sekolah, harus dengan tegas. Cara sembahyang yang kita perhatikan, sembahyanglah masing-masing sesuai dengan kepercayaan. Itu harus dirubah. Dirubah harus sesuatu yang nyata. Apa yang kita harapkan di dunia ini dan apa yang kita harapkan secara pribadi saat ini. Maka itu lebih bagus ketika kita berdoa, alangkah indahnya dirubah. Semoga aku bahagia, bareng-bareng. Anak-anak itu belajar, semoga aku bahagia. Bebas penderitaan, bebas kebencian, bebas penyakit, bebas masalah, bebas dari semua ketakutan. Semoga aku bisa menjaga kebahagiaanku masing-masing. Setiap kita mau sekolah, kata-kata ini diulang 5 kali. 5 kali, 5 kali. Jadi itu sudah diisi, iki loh yang kita cari bersama. Bukan cuma ngomong percaya sama kitab suci, bukan. Ini loh yang kita cari, bagaimana kita bisa bahagia. Bagaimana kita bisa membebaskan dari penderitaan. Bagaimana kita bisa membebaskan dari kebencian. Bagaimana kita bisa membebaskan dari penyakit kita. Itu kalau sebagai program utama dibangkitkan tiap sekolah, pagi, pulang sekolah juga berdoa yang sama. Wow, itu revolusi mental yang tanpa disadarin akan mampu merubah. Jadi bukan hanya duduk diam, tapi tidak diisi dengan positive thinking, yang harus dijalankan. Kalau kita katakan semoga aku bahagia, oh gini loh cara bahagianya. Semoga aku bebas dari penderitaan. Oh gimana cara bebas dari penderitaan? Semoga bebas dari kebencian. Semoga aku bebas dari penyakit.
masalah, bebas dari ketakutan. Dan semoga aku bisa menjaga kebahagiaanku sendiri. Kalau tiap-tiap orang tahu ini harus terisi dalam pikirannya, disitulah jelas dan tegas revolusi mental bisa dijalankan dengan cara berdoa yang universal, tidak menggantungkan agama manapun juga. Oke, baik. Berdoa yang secara universal, yang tadi seperti sudah diajarkan Bante ya pemirsa, bebas dari penderitaan, bebas dari kesakitan, bebas dari kebencian, seperti itu. Oke, baik. Bante, kita kembali ke ujian dan cobaan yang akhir-akhir ini masih dilanda Indonesia. Nah, sebenarnya apakah ujian dan cobaan ini kita harus menganggap bahwa cobaan atau ujian ini merupakan sebuah hukuman, Bante, yang diberikan, atau seperti apa? Sesungguhnya kita tidak bisa mengatakan ini sebagai hukuman. Kalau kita mengatakan sebagai hukuman, nanti kita akan menyalahin hukum kebenaran itu sendiri. Maka itu kita sering banyak orang-orang itu tidak mengerti hukum, tetapi sok pinter. Pernah waktu terjadi tsunami itu di Sumatera yang dulu itu. Di Aceh? Di Aceh, tsunami yang besar. Besok di Jawa Timur ada koran yang muncul. Ditulis Tuhan sedang murka. Saya baca sebenarnya. Saya katakan begini. Anda sangat merendahkan posisi Tuhan. Ingat, Tuhan itu maha suci, maha sempurna. Jangan menyamakan seperti manusia bisa murka, memberikan hukuman. Itu salah besar. Anda menginjak kewibawaan Tuhan itu sendiri. Marilah kita bersama-sama pikir dengan jernih. Letakkan Tuhan yang tertinggi, yang suci, yang murni. Jangan digatuk-gatukkan dengan cara berpikir kamu yang salah itu. Nah, dengan cara seperti ini, kita memahami seperti ini, marilah kita pahamin bahwa kita jangan menyalahkan siapa-siapa, tetapi kita harus memahamin, disinilah yang dikatakan kesalahan di dalam kebiasaan gelombang pikiran kita yang jelek. Itu akan membuahkan di mana-mana gelombangnya jelek, cuacanya jelek, bumi kita juga jadi jelek, terjadilah gempa, terjadilah letusan, terjadilah hujan yang berlebihan, sehingga terjadi seperti saat ini. Oke, baik. Berarti bukan hukuman ya pemirsa, karena banyak sekali statement-statement seperti itu, Bante. Baik, semakin menarik saja pemirsa perbincangan kita mengenai kesabaran dalam menghadapi ujian. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Manage Your Mind.